Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua teladan iman yang bisa kita renungkan berangkat dari warta Injil Matius hari ini, yaitu iman dari kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Teladan yang pertama, iman kepala rumah ibadat. Ketika mendapati anak yang dikasihnya meninggal, ia berlari kepada Yesus, sumber kehidupan. Ia tidak peduli dengan nyanyian penuh duka dari orang-orang yang meniup seruling dan para pengunjung yang datang melayat. Ia tidak larut dalam duka cita, tetapi imannya menggerakkannya untuk datang kepada sumber penghiburan sejati, Yesus. Saat ia sujud menyembah di hadapan Yesus, saat itu ia mendapatkan penghiburan. Saudara yang terkasih, teladan iman yang kedua ada pada wanita yang sakit pendarahan. Dalam kepadatan manusia yang berdesak-desakan untuk melihat Yesus, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini mendekati dan menjamah Yesus dengan iman. Saat itu juga ada kuasa yang keluar dari Yesus menyembuhkan si wanita itu. Sesuatu yang dia dengar tentang Yesus membangkitkan imannya dan membuatnya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Si wanita ini percaya terlebih dulu pada kebaikan, kemurahan, dan kuasa Yesus sebelum melihat mukjizat terjadi pada dirinya. Tubuhnya masih kesakitan ketika dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi imannya, dia percaya bahwa Yesus telah memberikan kesembuhan tersebut baginya. Sesaat jubah Yesus dipegangnya, kesembuhan terjadi. Saudara yang terkasih, dengan cara yang sama Tuhan ingin kita mempercayainya. Tuhan ingin kita percaya kepada setiap janji dan perkataan yang telah diucapkannya. Tidak peduli seberapa buruk kondisi kita hari ini atau seberapa jauh kita telah meninggalkannya. Di saat kita percaya dengan iman kita dan mulai mendekat menyembah serta menjamah jubahnya, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang mengubah, memulihkan, dan menggerakkan kita. Menjamah jubah Yesus itu berarti kita bergerak mendekati Dia. Tidak mungkin kita menyentuh jubah Yesus dari jauh, tetapi harus dekat. Bergerak mendekati Yesus itu berarti kita membangun sebuah keintiman, membangun sebuah relasi dengan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan. Menjamah jubah Yesus itu juga berarti kita menyadari kerapuhan dan keterbatasan kita sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyadari siapa diri kita, menyadari kerapuhan kita,
dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, maka ketika itu kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan akan mengangkat kita dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita selalu berusaha mendekati Yesus agar kita mampu menjamah jombai jubahnya, karena jarak antara setiap masalah kita, jarak antara kita dan Tuhan hanya sejauh lutut dan lantai. Saudara saya terkasih, dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini, kita menemukan pribadi Yesus yang mampu memberikan penghiburan bagi orang yang putus asa. Sekali lagi, Yesus menghibur mereka yang sedang dalam keadaan bersedih, susah, dan butuh perhatian. Yesus menghibur seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita dan yang dengan penuh iman menjamah jubahnya. Sapaan penuh belas kasih Yesus ini sungguh mampu memberi kekuatan bagi mereka berdua. Bukan hanya kekuatan, tetapi penghiburan dan kesembuhan. Selain itu, kata-kata Yesus menjadikan mereka pulih dan mampu kembali menjalani hidupnya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau akan selalu memberikan pertolongan, penghiburan, dan memulihkan sukacita kepadaku bila aku mengalami goncangan iman yang disebabkan situasi hidup yang kualami. Aku akan tetap percaya dan beriman padamu. Amin.